baik semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada Lestari untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Lestari yang telah memimpin doa. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Atta, hadir Bu. Eva, hadir Bu. Christine, hadir Bu. Lestari, hadir Bu. Baik, karena semua hadir pada hari ini, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai OJK. Nah, menurut kalian apa itu OJK? Iya, Lestari? Menurut saya, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Baik, Lestari, Ibu tampung terlebih dahulu jawabannya. Untuk yang lainnya, apa ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Baik, Eva. Menurut saya, OJK adalah lembaga yang mengawasi keuangan. Baik, jawaban Eva sudah tepat. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak, Bu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Lestari dan Eva. Jadi, istilah OJK yang sebenarnya adalah lembaga yang menyelenggarakan sistem dan pengawasan untuk mengawasi seluruh kegiatan pada sektor keuangan. Nah, pertemuan ini kita akan membahas secara khusus mengenai OJK. Kita akan membahas mengenai OJK itu yang pertama, kita akan membahas tujuan, yang kedua fungsi, dan yang ketiga ada tugas dari OJK. Pokok-pokok materi itu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, siswa mampu menjelaskan 3 tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan menggunakannya bahasanya sendiri. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara umum dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan tugas umum dan 3 tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan tepat. Maka dari itu, untuk manfaat kita mempelajari OJK itu yang pertama, untuk mengetahui seperti apa tujuan dari OJK. Yang kedua, untuk mengetahui seperti apa fungsi dari OJK. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seperti apa tugas-tugas dari OJK. Untuk bisa mengimplementasikan tujuan pembelajaran ini, kita akan melakukan berbagai macam kegiatan. Yang pertama, kita akan membaca dan memahami kasus dari berita. Yang kedua, kita akan melakukan tanya jawab mengenai kasus berita tersebut beserta penjelasan materi mengenai tujuan, fungsi, dan tugas dari OJK. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan pada hari ini. Yang keempat, kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Baik, kita langsung saja masuk ke inti pembelajaran hari ini. Di sini Ibu membawakan mengenai kasus berita tentang OJK yang terbaru. Nah, di sini tugas kalian untuk mencermati dan membaca berita ini. Kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian. Karena kalian sudah selesai membaca dan memahami isi berita, kita langsung saja membahas isi berita itu dengan menjawab pertanyaan yang Ibu tulis di papan tulis.
untuk membahas mengenai berita tersebut, di sini Ibu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa permasalahan yang terjadi pada berita tersebut? Nah, untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang ingin mencoba menjawabnya? Saya, Bu. Mari Atta. Menurut saya, permasalahan tersebut berbicara mengenai OJK menemukan banyaknya jasa pinjaman online atau pinjol ilegal yang belum terdaftar di OJK. Kebanyakan para pinjol akan menawarkan pinjaman melalui SMS dan menawarkan bahwa pinjaman mudah dilakukan. Oke Atta, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, karena tidak ada yang ingin menambahkan lagi, jadi untuk nomor 1 ini, jawaban yang telah dipaparkan oleh teman kalian sudah benar, di mana berita itu membahas mengenai OJK menemukan ada sekitarnya 241 pinjaman online yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, untuk itu adanya permasalahan itu ternyata meresahkan warga-warga di sekitar, dikarenakan mereka sering mendapatkan SMS mengenai pinjaman online. Untuk itu, OJK itu perlu mengawasi masyarakat untuk bisa mengetahui yang sekiranya pinjaman online mana yang sudah terdaftar di dalam OJK. Nah, itu tadi penjelasan untuk nomor 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, karena tidak, kita langsung saja untuk pembahasan yang nomor 2, di mana pertanyaannya, menurut kalian bagaimana OJK dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Caranya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk dapat membedakan pinjaman mana yang sudah terdaftar di OJK dan belumnya. Baik, untuk Christine, Ibu tampung terlebih dahulu jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? OJK menyarankan kepada masyarakat untuk meminjam uang kepada lembaga-lembaga yang sudah resmi seperti bank, pegadaian, KUR, dan lembaga keuangan mikro. Baik, terima kasih atas jawabannya, Lestari. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak, Bu. Langsung saja akan Ibu bahas untuk pertanyaan yang kedua. Nah, Ibu sepakat dengan pendapatnya Lestari dan Christine, di mana OJK itu perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan membedakan lembaga-lembaga yang sudah terdaftar di dalam OJK. Lalu yang kedua, OJK juga perlu menyarankan kepada masyarakat untuk meminjam uangnya di lembaga-lembaga yang sudah resmi, seperti bank, asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ingin menambahkan untuk pertanyaan yang nomor 2, di mana seharusnya OJK itu memblokir situs-situs web yang sekiranya terdapat pinjol-pinjol yang masih ilegal. Dengan itu tidak meresahkan masyarakat setempat. Selain itu, OJK juga memiliki tugas. Nah, tugas yang utama itu OJK akan melakukan penyelidikan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan pada sektor keuangan. Nah, sektor keuangannya itu di lembaga keuangan maupun di lembaga non-keuangan. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga itu. Yang pertama, pada sektor perbankan, di mana peran OJK itu untuk menyusun sistem dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi di sektor perbankan. Selain itu juga melakukan penegakan hukum. Yang kedua itu pada sektor IKNB. Apa itu IKNB? IKNB itu memiliki kepanjangan mengenai industri keuangan non-bank. Pada OJK ini
terhadap IKNB itu untuk menjalankan semua kebijakan-kebijakan di dalam IKNB yang masih berlaku. Nah, lembaga itu juga perlu melakukan evaluasi dan perumusan terhadap prosedur yang ada di dalam IKNB. Lalu yang ketiga, di sektor pasar modal, di mana OJK itu memiliki peran untuk menjalankan seluruh manajemen di saat terjadinya krisis pasar modal. Lembaga OJK juga perlu merumuskan dan menetapkan prinsip-prinsip tertentu untuk pengelolaan dan transaksi serta melakukan berbagai analisa dalam pengawasan yang ada di pasar modal. Nah, baik itu adalah penjelasan untuk nomor 2. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan membahas mengenai pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya itu, mengapa permasalahan tersebut berhubungan dengan OJK? Untuk pertanyaan ketiga, ada yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Berhubungan dengan OJK karena fungsi OJK untuk dapat menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terkait dengan kegiatan keuangan sehingga membuat masyarakat merasa aman. Ya, bagus Eva. Nah, apa ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah, Bu. Ya, untuk penyampaian Eva tadi sudah benar ya anak-anak, di mana OJK itu memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di jasa keuangan. Nah, selain itu, OJK juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama, terselenggaranya secara teratur, transparan, adil, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Lalu yang ketiga itu, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, tadi adalah rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu minta kepada Christine untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita telah membahas terkait dengan tujuan, fungsi, dan tugas dari OJK. Nah, jadi tadi kita membahas mengenai tujuan, fungsi, serta tugas dari OJK melalui studi kasus. Setelah Ibu menyampaikan materi dan penjelasan pada hari ini, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Seru, Bu! Dan untuk minggu depan kita akan membahas materi baru. Yang pertama kita akan membahas sejarah bank, fungsi bank, serta jenis-jenis bank. Untuk itu, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk merangkum ketiga materi tersebut. Untuk itu, ada yang ingin bertanya mengenai tugas? Tidak, Bu. Karena waktu untuk mempelajari ekonomis ini sudah selesai, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk menutupnya, kita akan memimpin doa penutup. Ibu minta bantuan kepada Atta untuk memimpinnya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Atta untuk doanya. Nah, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan karena itu adalah menjadi bekal untuk pembahasan di pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Selamat